Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Loh Gede Kusuma Dewi SE MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni SE MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Niwaya Yulianita Dewi SE AK MSA selaku penelaah. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kesiapan, Sosialisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Pendidikan terhadap penerapan SKM KM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Herlina Minarti Dewi dengan NIM 18 17 05 12 04 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir lampiran dokumentasi penelitian. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Sektor UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang memberikan perkembangan atau pertumbuhan kepada negara. Karena UMKM merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara atau daerah, sehingga UMKM dapat dijadikan solusi dalam menangani kemiskinan di suatu negara. UMKM dapat menjadi gambaran usaha kecil yang mampu berkembang dengan sangat pesat jika dalam pengelolaan yang baik dan benar. Tidak memungkinkan beberapa usaha bisa mengalami perkembangan yang kurang baik yang terkendala akibat permasalahan dalam permodalan, karena kurang terpenuhinya syarat untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak kreditur maupun pihak perbankan. Tidak dilaksanakannya pencatatan laporan keuangan oleh pemilik UMKM disebabkan berdasarkan hasil pandangan pemilik UMKM jika penyusunan laporan keuangan cukup sulit diterapkan, hingga pemahaman dari pemilik atau manajemen usaha mikro masih kurang dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Beberapa pemilik usaha terkadang tidak memiliki wawasan mengenai bagaimana mengatur pengelolaan arus kas perdagangan. Hal ini yang menyebabkan beberapa usaha yang mengakibatkan kebangkrutan. Kebangkrutan UMKM yang diakibatkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki pengusaha dalam bidang akuntansi. Oleh sebab itu, diperlukannya niat dan perilaku dari pelaku UMKM untuk menerapkan pencatatan laporan keuangan dalam mengembangkan usahanya. Laporan keuangan merupakan hal penting dalam mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Pada tabel di slide mengenai survei awal dalam penerapan SKM diperoleh jumlah 20 UMKM yang belum menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan yang telah melakukan pencatatan keuangan berdasarkan SKM. Meski demikian, dari 10 pelaku UMKM terdapat 10 pelaku UMKM yang melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SKM. Hasil tersebut dapat menggambarkan jika pelaku UMKM memiliki keinginan untuk menerapkan pencatatan laporan keuangan, namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, Provinsi Bali yang dikutip melalui Bali Pos menunjukkan jika UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional maupun Bali. Sebagaimana tercermin pada besarnya jumlah UMKM, yaitu mencapai 99% dari jumlah usaha nasional maupun di Bali, dan besarnya tenaga kerja pada usaha UMKM sebesar 97,5%. Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui Balitbank Buleleng Kabupaten Go ID jika UMKM pada setiap kabupaten mengalami peningkatan. Perkembangan UMKM juga sangat dirasakan khususnya di Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020. Melihat perkembangan yang terjadi khususnya pada UMKM, selain itu, Kabupaten Buleleng termasuk jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki peluang usaha untuk lebih dikembangkan setelah Kecamatan Grogga ialah Kecamatan Buleleng. Tingginya jumlah UMKM pada Kecamatan Buleleng disebabkan Kecamatan Buleleng merupakan sentra dan pusat kota di Kabupaten Buleleng. Segala aktivitas, usaha, dan segala kegiatan dalam berbagai bidang UMKM lebih berkembang pesat di Kecamatan Buleleng. Perkembangan UMKM pada Kecamatan Buleleng kinerjanya sangat diperhatikan, sebab
Terjadi banyak aktivitas yang dilakukan, salah satunya yaitu promosi dalam memperkenalkan UMKM melalui pameran dan festival budaya yang rutin dilakukan di Kecamatan Buleleng. Oleh sebab itu, peneliti tertarik memilih Kecamatan Buleleng dan peneliti tertarik dalam melakukan penelitian kembali mengenai kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dengan mengaitkan variabel-variabel bebas yang telah dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan masalah yang menjadi bahan penelitian, yaitu yang pertama, kesadaran yang dimiliki oleh pelaku UMKM masih kurang dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAKEMKM. Dengan tersedianya laporan keuangan merupakan hal penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengelolaan pada usahanya. Dan yang kedua, dengan banyaknya kendala yang dialami oleh pelaku UMKM, seperti minimnya wawasan mengenai akuntansi, sosialisasi yang belum merata, dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan keuangan yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar SAKEMKM, hingga pelatihan dan pendidikan yang kurang dalam bidang akuntansi. Pembatasan masalah ini perlu dilakukan agar tidak keluar dari batas pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya permasalahan dapat tertuju dan dijelaskan secara terstruktur. Maka dalam permasalahan ini peneliti akan membahas mengenai pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng? Dan yang kedua, apakah sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng? Dan yang ketiga, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng? Dan yang keempat, apakah pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng? Dan yang kelima, apakah kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng? Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kesiapan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi dan memberikan wawasan khususnya dalam pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SAKEMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini memiliki hubungan dengan mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM, lebih tepatnya membahas mengenai laporan keuangan UMKM. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi kepada UMKM dalam penerapan SAKEMKM untuk menunjang kinerja UMKM, sehingga memberikan perkembangan usaha yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa atau mahasiswi mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk mengkaji dan memahami permasalahan-permasalahan yang muncul
dalam perkembangan UMKM, khususnya di dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dan yang ketiga yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Grand teori utama dalam penelitian ini yaitu Theory of Planet Behavior atau TBP. Teori ini menyampaikan penjelasan jika niat berperilaku bukan hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol kepribadian yang dirasakan. Berdasarkan Theory of Planet Behavior, niat adalah fungsi dari 3 determinan. Pertama, bersifat personal, kedua, merefleksikan pengaruh sosial, dan yang ketiga, memiliki hubungan dengan masalah kontrol. Berikut merupakan bagian-bagian dari variabel utama Theory of Planet Behavior, yaitu yang pertama, niat. Niat adalah komponen yang ada di dalam diri individu yang mengacu kepada keinginan dalam melakukan tingkah laku tertentu. Niat memiliki peran yang khas dalam mengarahkan tindakan, yaitu menjadi penghubung di antara pertimbangan mendalam yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu. Dan yang kedua, sikap seseorang terhadap perilaku. Berdasarkan teori ini, sikap dianggap sebagai bagian dari intensitas perilaku yang mempunyai kepercayaan positif dan negatif dalam menampilkan suatu perilaku tertentu. Kepercayaan ini disebut dengan behavioral beliefs. Dan yang ketiga, norma subjektif. Norma subjektif adalah faktor luar individu yang membahas mengenai persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tingkah laku yang ditampilkan. Dalam persepsi atau sikap seseorang terhadap perilaku bersifat normatif, dalam artian sesuai dengan norma yang diterima oleh orang lain, sehingga akan membentuk suatu norma subjektif pada diri seseorang. Dan yang keempat yaitu persepsi mengenai kontrol perilaku. Persepsi ini menyampaikan gambaran tentang kemampuan seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Hal ini juga disampaikan jika persepsi mengenai kontrol perilaku adalah persepsi individu tentang kontrol yang dimiliki oleh individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu. Theory of Planet Behavior membahas mengenai sikap terhadap perilaku seseorang. Penentu terpenting dalam perilaku seseorang ialah niat dalam berperilaku, yaitu kontribusi dari sikap dalam menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Seseorang akan menampilkan suatu perilaku yang positif atau bahkan negatif dalam menunjukkan suatu perilaku tertentu sehingga memunculkan niat dalam berperilaku yang selanjutnya ditentukan oleh sikap. Theory of Planet Behavior akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam diri dengan memiliki kesiapan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan pada usahanya. Kesiapan ini muncul dengan adanya pemberian sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pelatihan dan pendidikan yang diperoleh oleh pelaku UMKM untuk menerapkan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Jika hal ini didapatkan dan dimiliki oleh pelaku UMKM, maka mereka akan mampu menerapkan laporan keuangan untuk membantu mempertahankan usahanya. Baik, grand teori yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori entitas. Teori entitas merupakan teori yang dikembangkan oleh William A. Paton pada tahun 1962 yang mengasumsikan jika semua aktivitas ekonomi perusahaan terpisah dari pemilik perusahaan. Pemisahan kepentingan yang dimaksud yaitu kegiatan usaha perusahaan terpisah dari identitas pemilik. Dengan demikian, transaksi yang dicatat atau dipertanggungjawabkan merupakan transaksi yang melibatkan perusahaan. Dengan adanya pemisahan transaksi keuangan pribadi dan pemilik, maka dapat dilihat hasil keuangan dan posisi keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan teori ini, perusahaan dan pemiliknya menjadi terpisah. Pemilik tidak bertanggung jawab atas kewajiban organisasi sehingga aset usaha dan pemilik usaha tidak boleh digabungkan. Implikasi dari teori entitas ini adalah adanya laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pada pemilik perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan jika ada pemisahan keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik perusahaan secara pribadi. Dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, maka pelaku UMKM dapat menunjukkan kepeduliannya atas keberlangsungan usaha serta dasar menyajikan informasi
keuangan bagi pemilik ekuitas dalam rangka memenuhi kewajiban legal. Selain itu, dengan disusunnya laporan keuangan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh sumber dana. Baik, berikutnya adalah pengertian mengenai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan bagian dari usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun ciri-ciri usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang pertama, usaha mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu menetap dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dapat berganti. Yang ketiga, belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya. Yang keempat, pengusaha atau SDM-nya berlatar belakang rata-rata sangat rendah pada umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai. Dan kelima, umumnya belum mengetahui perbankan tetapi lebih mengenal rentenir. Yang keenam, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang ketujuh, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang. Dan ciri-ciri pada usaha kecil, yang pertama, SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata latar belakang pendidikannya SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. Yang kedua, pada umumnya telah melaksanakan pembukuan atau manajemen keuangan, walaupun dengan cara sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan pribadi dan telah membuat neraca usaha. Yang ketiga, pada umumnya telah memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dan yang keempat, sebagian besar telah bergabung dalam perbankan namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan, dan proposal kredit pada bank. Dan yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang. Dan yang ketiga, ciri-ciri pada usaha menengah. Yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen serta organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dan memiliki pembagian tugas yang jelas seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Dan yang kedua, telah melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak auditing dan penilai atau pemeriksaan termasuk oleh pihak perbankan. Dan yang ketiga, melaksanakan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, telah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kelima, telah memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan pada perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Baik, adapun kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai definisi usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam kriteria dibagi menjadi berikut. Yang pertama,
Kriteria usaha mikro sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Dan yang kedua, kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Dan yang ketiga, kriteria usaha menengah sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar. Baik, berikutnya akan membahas mengenai laporan keuangan. Yang pertama ada definisi laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang memiliki kepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1, menyatakan jika laporan keuangan adalah laporan periodik yang dirancang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum mengenai status keuangan dari individu, sosial atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat yang penting dalam memperoleh informasi akuntansi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan. Maka laporan keuangan diharapkan dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Dan yang kedua yaitu ada tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang bersangkutan dengan posisi keuangan, kinerja, hingga perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua, laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi, sebab secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. Dan yang ketiga, laporan keuangan juga memperlihatkan apa yang telah diperbuat manajemen atau mempertanggungjawabkan manajemen atas sumber daya dipercayakan kepadanya. Dan yang ketiga, manfaat laporan keuangan. Dengan tersedianya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan, maka akan membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan berguna untuk melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan alat dalam memprediksikan kondisi di masa yang akan mendatang. Manfaat laporan keuangan yang pertama yaitu informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, yang kedua informasi yang bermanfaat dalam memperkirakan aliran pemakaian eksternal, yang ketiga informasi yang bermanfaat dalam memperkirakan aliran kas perusahaan, yang keempat informasi tentang sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut, dan yang kelima informasi tentang pendapatan dan komponen-komponen. Berikutnya adalah karakteristik laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia bahwa laporan keuangan yang berguna bagi pengguna informasi bahwa harus terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan ialah kemudahannya agar segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan dalam mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Informasi yang diberikan harus relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, yaitu keandalan. Informasi dapat dikatakan andal jika terbebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya diberikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dan yang keempat, yaitu dapat dibandingkan.
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Berikutnya, pengertian standar akuntansi keuangan atau SAK. Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual memiliki persamaan dengan konstitusi, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang memiliki hubungan sehingga menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Terdapat 4 alasan mengapa standar akuntansi dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi tentang posisi keuangan penyelenggaraan suatu perusahaan kepada pengguna informasi akuntansi. Dan yang kedua, standar memberikan acuan dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka untuk mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan tersebut. Dan yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai variabel yang dianggap sebagai Yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Dan yang keempat, standar menanamkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau SKMKM. Yang pertama ada definisi SKMKM. SKMKM ditujukan untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Entitas mikro, kecil dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Tujuan tersedianya laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun. SKMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi keperluan akan pelaporan keuangan UMKM. Banyak penelitian telah membuktikan jika sebagian UMKM belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP dengan tepat. Hal ini disebabkan pelaku usaha masih menganggap terlalu kompleks dan belum sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan SKMKM yang diharapkan kerangka pelaporannya mampu membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan yang ada berdasarkan kas ke pelaporan yang berdasarkan dasar akrual. Laporan keuangan menurut SKMKM. Menurut SKMKM, laporan keuangan memiliki tujuan dalam menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja pada suatu entitas yang dapat berguna bagi sejumlah besar pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SKMKM yaitu yang pertama, aset. Aset dianggap dalam laporan keuangan jika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu liabilitas. Dianggap dalam laporan laba rugi jika peningkatan manfaat ekonominya di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, penghasilan. Penghasilan dianggap dalam laporan keuangan jika peningkatan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat yaitu beban. Beban dianggap dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
Dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan menurut SKKMKM. Menurut SKKMKM, laporan posisi keuangan minimal meliputi pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Entitas menyediakan pos dan bagian dari pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SKKMKM tidak menentukan formal atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Dengan demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Dan yang keempat yaitu laporan laba rugi menurut SKKMKM. Dalam SKKMKM, laporan laba rugi mencakup pos-pos yaitu pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laba rugi jika penyajian tersebut relevan dalam memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang dianggap dalam suatu periode, kecuali SKKMKM mensyaratkan hal lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Menurut SKKMKM, catatan atas laporan keuangan meliputi yang pertama, suatu pernyataan jika laporan keuangan telah dirancang berdasarkan SKKMKM, yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan yang ketiga yaitu informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna dan memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disusun tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang terhadap informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang berikutnya ada pengertian dari kesiapan. Kesiapan adalah suatu kondisi di mana seseorang akan mewujudkan sehingga mampu melewati perubahan yang terjadi. Kesiapan menurut Business Dictionary dikatakan sebagai pernyataan siap dari seseorang, sistem maupun organisasi dalam memenuhi dan melakukan sebuah aktivitas yang terencana. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atas atau memiliki kecenderungan dalam memberikan respon. Dalam menilai kesiapan UMKM mengenai penerapan SKKMKM dalam penyusunan laporan keuangan dapat ditinjau dengan 3 kategori. Yang pertama yaitu pemahaman UMKM terhadap standar akuntansi keuangan. UMKM dikatakan siap dalam menerapkan SKKMKM jika UMKM telah memahami dan mengetahui penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SKKMKM. Dan yang kedua yaitu persepsi UMKM terhadap laporan keuangan. Persepsi UMKM adalah salah satu penilaian dan mengetahui kesiapan UMKM dalam menerapkan SKKMKM. Persepsi memiliki dampak yang besar bagi pemahaman UMKM terhadap SKKMKM sehingga menimbulkan tidak atau diterapkannya SKKMKM dalam pembukuan usaha. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pembukuan. Jika UMKM memiliki sumber daya yang mampu atau memiliki keahlian dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SKKMKM, maka UMKM tersebut dapat dikatakan siap dalam menerapkan SKKMKM. Sebaliknya, jika UMKM tidak memiliki sumber daya yang kompeten dalam bidang tersebut, maka UMKM dinyatakan belum siap menerapkan SKKMKM pada usahanya. Kesiapan UMKM dalam menerapkan pencatatan laporan keuangan berbasis SKKMKM ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki dalam usahanya. Jika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki berkompeten dan memiliki wawasan dalam bidang akuntansi, maka usaha tersebut siap dalam menerapkan SKKMKM. Selanjutnya, jika sumber daya yang dimilikinya belum memahami mengenai dasar-dasar akuntansi, maka usaha tersebut dikatakan belum siap menerapkan SKKMKM. Namun, selain dari faktor sumber daya manusia, ada faktor lain yang menyebabkan usaha tersebut tidak melakukan pencatatan laporan keuangan maupun menerapkan laporan keuangan sesuai SKKMKM, yaitu kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun pelatihan mengenai bidang akuntansi yang masih kurang. Berikutnya yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog mengatakan bahwa sosialisasi merupakan teori mengenai peranan, sebab dalam proses sosialisasi diajarkan mengenai peran-peran apa saja yang harus dijalankan oleh setiap individu. Sosialisasi merupakan proses individu belajar bergabung dengan individu lainnya dalam suatu masyarakat beralaskan sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengelola masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi ialah proses belajar yang dihadapi oleh seseorang dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berkontribusi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Berikutnya adalah pengertian dari kompetensi sumber daya manusia.
Kompetensi adalah kemampuan kerja seseorang dalam suatu organisasi yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada lingkungan kerja. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam setiap proses sumber daya manusia. Hal ini bertujuan agar semua karyawan mampu melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Karyawan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka akan mengalami kendala dalam beberapa hal dan akan memunculkan pemborosan bahan, waktu, hingga tenaga. Berikut adalah karakteristik kompetensi dasar terdiri dari yang pertama adalah watak, yang kedua ada motif, yang ketiga ada bawaan, yang keempat ada pengetahuan, dan yang kelima ada keterampilan. Dalam hal ini, menurut Sutrisno pada tahun 2012 menyatakan manfaat penggunaan kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan standar kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai alat seleksi karyawan. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Yang keempat, sebagai dasar dalam pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam adalah menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Dan berikutnya adalah pengertian dari pelatihan dan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pelatihan memiliki tujuan untuk mengembangkan pegawai agar lebih terampil, terdidik, dan terlatih secara profesional dan siap dalam bidangnya masing-masing. Pelatihan memiliki hubungan dengan menambah wawasan, keterampilan, dan kecakapan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Istilah pelatihan ini digunakan untuk menyatakan jika setiap proses keterampilan atau kecakapan dan kemampuan karyawan sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja sesuai dengan pilihannya. Dan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 mengatakan jika pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, hingga keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Swastini dan kawan-kawan pada tahun 2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Badria dan Diana pada tahun 2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi UMKM berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK UMKM. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Wardani pada tahun 2018 menyatakan jika persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK UMKM, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK UMKM. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Prasetyo pada tahun 2018 menunjukkan jika lama bekerja dan sosialisasi berpengaruh positif sedangkan jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK UMKM. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari pada tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menengah yang terdapat di Kabupaten Buleleng rata-rata sudah siap dalam mengimplementasikan dan menyusun laporan keuangan usahanya berbasis SAK UMKM. Dan yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Pardita dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kesiapan pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK UMKM. Dan yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayanti pada tahun 2019 dalam penelitiannya menunjukkan hasil jika latar belakang pendidikan pemilik dan persepsi kemudahan UMKM berpengaruh positif, sedangkan pemahaman teknologi informasi dan umur usaha tidak berpengaruh pada implementasi SAK UMKM. Dan yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadila dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa persepsi pengusaha mikro kecil dan menengah dan tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK UMKM. Dan yang kesembilan, menurut dalam penelitian Sulastewati pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengaruh ukuran usaha berpengaruh positif, sedangkan tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pemberian informasi, dan sosialisasi tidak berpengaruh pada pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. Dan yang ke-10, penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan jika tingkat pemahaman berpengaruh positif, sedangkan kesiapan pelaku UMKM tidak berpengaruh pada implementasi SAK UMKM. Dan yang ke-11 yaitu, menurut penelitian Mutiara dan Yudantara pada tahun 2021 menunjukkan jika tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM.
Kemudian untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada slide. Berdasarkan gambar kerangka berpikir tersebut menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel terikat atau Y. Untuk itu, hipotesis penelitiannya yang pertama, kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM. Dan kedua, sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM. Dan yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM. Dan yang keempat, pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM. Dan yang kelima yaitu kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM. Baik, pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini akan digunakan sebagai gambaran umum untuk melaksanakan penelitian. Tujuan dari rancangan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dalam pengumpulan data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kecamatan Buleleng. Berikutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan seluruh UMKM di Kabupaten Buleleng. Banyaknya jumlah populasi UMKM pada Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 34.374. Namun yang termasuk dalam kriteria yaitu sebanyak 634 UMKM. Dan sampelnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan yang pertama usaha yang terletak di Kecamatan Buleleng, yang kedua yaitu usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun untuk mengetahui perkembangan usaha, yang ketiga yaitu telah mendapatkan sosialisasi mengenai SKMKM. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Dalam perhitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Isaac and Michel dengan tarif kesalahan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 240 responden. Berikutnya yaitu jadwal penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Februari 2022. Berikutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung dengan berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berupa angka. Dan yang kedua yaitu ada sumber data, dibagi menjadi dua yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari subjek yang berkaitan dengan penelitian. Jika data primer merupakan data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, dan data primer didapatkan dari kuesioner yang telah dilakukan kepada pemilik UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang kedua yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain secara tidak langsung. Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui perantara atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data UMKM Kabupaten Buleleng dan dari Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian, literatur, artikel, hingga situs di internet. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah faktor penting untuk keberhasilan penelitian. Hal ini memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, sumber penelitiannya, dan apa yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dalam mencari referensi yang dianggap relevan pada penelitian yang akan dijelaskan. Sebab kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan perangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Baik, adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kuesioner menggunakan skala Likert. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS 20. Berikutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Baik, untuk gambaran umum responden penelitian yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada usia pemilik usaha. Dilihat dari data yang diperoleh, sebanyak 36 orang yang berusia 18 hingga 25 tahun, 58 orang berusia 26 hingga 35 tahun, 114 orang yang berusia 36 hingga 45 tahun, dan 32 orang yang berusia 56 hingga 65 tahun. Dan yang kedua yaitu jika dilihat dari jenis kelamin responden,
terlihat sebanyak 122 orang yaitu laki-laki dan sebanyak 118 orang perempuan. Yang ketiga dilihat dari pendidikan yang terakhir yang dimiliki oleh responden. Sebanyak 11 orang tercatat berpendidikan SD, 20 orang tercatat berpendidikan SMP, 146 orang tercatat berpendidikan SMA atau SMK, 18 orang yang tercatat berpendidikan diploma, dan 45 orang yang tercatat berpendidikan sarjana. Dan yang keempat, berdasarkan lama usaha, dilihat selama 1 hingga 2 tahun sebanyak 15 orang, usia usaha 3 hingga 5 tahun sebanyak 25 orang, usia usaha 4 hingga 10 tahun sebanyak 65 orang, dan usia usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 135. Selanjutnya yaitu ada hasil uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan angka person correlation dari masing-masing butir pertanyaan yang terdapat lambang bintang artinya memiliki hubungan positif atau butir pertanyaan kurang dari 0,50 sehingga butir-butir pernyataan dinyatakan valid. Berikutnya yaitu hasil uji reliabilitas. Atas hasil tersebut dapat dilihat jika keseluruhan nilai Cron Batch alpha di atas angka 0,7, maka dapat disimpulkan jika keseluruhan variabel memenuhi tingkat reliabilitas sehingga kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur. Berikutnya yaitu hasil uji statistik deskriptif. Dapat dilihat pada slide bahwa hasil uji analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel kesiapan dengan N adalah banyaknya sampel, yaitu 240 memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai rata-rata sebesar 39,68, dan nilai standar deviasi sebesar 8.246. Yang kedua, variabel sosialisasi dengan N adalah banyaknya sampel sebanyak 240, memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 21,38, dan nilai standar deviasi sebesar 3000,71. Yang ketiga, variabel kompetensi sumber daya manusia dengan N adalah banyaknya sampel, yaitu sebanyak 240, memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 28,32, dan nilai standar deviasi sebesar 3.883. Dan yang keempat, variabel pelatihan dan pendidikan dengan N adalah banyak sampel, yaitu 240, memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 23,50, dan nilai standar deviasi sebesar 3.805. Dan yang kelima yaitu variabel penerapan SKMKM dengan N adalah banyaknya sampel, yaitu 240, memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 29,57, dan nilai standar deviasi sebesar 2.972. Baik, berikutnya adalah hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah hasil uji normalitas, dapat dilihat dalam slide. Menyatakan jika nilai asymptotik signifikan memberikan nilai 0,379, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika data terdistribusi dengan normal. Yang kedua yaitu ada hasil uji multikolonialitas, menyatakan jika tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance sama dengan 10 dan tidak ada juga variabel bebas yang memiliki nilai variance evaluation factor sebesar sama dengan 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas. Dan yang ketiga yaitu ada hasil uji heteroskedastisitas yang menyatakan jika semua variabel bebas yang dikaji mengeluarkan tingkat signifikan lebih dari 0,05 dengan rincian nilai X1 sebesar 0,628, X2 sebesar 0,856, X3 sebesar 0,553, dan X4 sebesar 0,441. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada pada model regresi. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Yang pertama ada hasil uji analisis regresi linear berganda. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan pola pengaruh antara variabel bebas dan terikat, yaitu yang pertama konstanta sebesar 14.000, artinya bila X1, X2, X3, X4 sama dengan 0, maka penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng sebesar 14.000.
Yang kedua, koefisien untuk kesiapan sebesar 0,466 berpengaruh positif. Berarti setiap variabel kesiapan mengalami peningkatan, maka tingkat penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng juga akan meningkat sebesar 0,466. Yang ketiga, koefisien untuk sosialisasi sebesar 0,447 berpengaruh positif. Artinya, tiap variabel sosialisasi mengalami peningkatan, maka penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng juga akan meningkat sebesar 0,447. Dan yang keempat, koefisien untuk kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,407 yaitu berpengaruh positif. Artinya, setiap variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki peningkatan, maka tingkat penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,407. Dan yang kelima, yaitu koefisien untuk pelatihan dan pendidikan sebesar 0,520 yaitu berpengaruh positif. Artinya, setiap variabel pelatihan dan pendidikan mengalami peningkatan, maka tingkat penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng juga akan meningkat sebesar 0,520. Yaitu ada hasil dari uji koefisien determinasi R2 menyatakan jika dilihat dalam tabel di slide, tabel adjust R² menyatakan jika nilai koefisien determinasi sebesar 0,510 atau sebesar 51%, hal ini dapat disimpulkan jika 51% pemahaman UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berdasarkan SKMKM dijelaskan oleh keempat variabel yaitu kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan, dan pendidikan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 49% dijelaskan oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil uji parsial atau uji T, dapat dilihat dalam slide. Berdasarkan hasil uji statistik T, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel kesiapan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan jika hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini diterima, maka variabel kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang kedua, yaitu variabel sosialisasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan jika hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini diterima, maka variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga, yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan jika hipotesis ketiga atau H3 dalam penelitian ini diterima, maka variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang keempat, variabel pelatihan dan pendidikan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan jika hipotesis keempat atau H4 dalam penelitian ini diterima, maka variabel pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya yaitu ada hasil uji simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji statistik di atas, dapat dilihat jika nilai F-test sebesar 63.165 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi penerapan SKMKM. Maka dapat disimpulkan jika kesiapan sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, ada pengaruh kesiapan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel kesiapan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan jika H1 diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori of planet behavior. Yang kedua yaitu ada pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel sosialisasi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan jika H2 diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori of planet behavior. Dan yang ketiga, yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan jika H3 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dalam penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori of planet behavior. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel pelatihan dan pendidikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan jika H4 diterima. Hasil penelitian ini menyatakan jika pelatihan dan pendidikan berpengaruh dalam penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori of planet behavior. Dan yang kelima yaitu ada pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SKMKM di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil analisis menyatakan jika nilai signifikan untuk variabel kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan jika H5 diterima. Baik, yang terakhir yaitu bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng dalam menerapkan laporan keuangan berdasarkan SKMKM, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, H1 diterima, yaitu kesiapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu H2 diterima, yaitu sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga H3 diterima, yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang keempat, H4 diterima, yaitu pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kelima, H5 diterima, yaitu kesiapan, sosialisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan berpengaruh secara simultan, mempunyai arah positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi 3, yaitu bagi pelaku UMKM, bagi pemerintah, dan bagi peneliti. Bagi pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng yaitu dibagi menjadi 3. Pelaku UMKM lebih meningkatkan keinginan dalam belajar dan memahami mengenai penerapan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan SKMKM melalui pendidikan formal ataupun pelatihan dan sejenisnya. Yang kedua, pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan selain ekonomi khususnya akuntansi diharapkan juga memiliki keinginan dan kemauan untuk belajar dan memahami mengenai penerapan laporan keuangan berdasarkan SKMKM yang dapat diperoleh melalui pendidikan non-formal ataupun pelatihan dan sejenisnya. Yang ketiga, pelaku UMKM telah membuat laporan keuangan diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya berdasarkan SKMKM. Sedangkan bagi pelaku UMKM yang belum menerapkan pencatatan laporan keuangan diharapkan untuk belajar menerapkan laporan keuangan berdasarkan SKMKM. Dan selanjutnya yaitu bagi pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat berperan secara aktif di dalam meningkatkan pemberian sosialisasi mengenai penerapan SKMKM yang khususnya diberikan bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat turun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaku UMKM sehingga nantinya pemerintah mampu memberikan program-program yang dapat meningkatkan kemudahan bagi pelaku UMKM di dalam melakukan penerapan SKMKM yang mampu memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan dapat membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal usaha pada pihak perbankan. Dan yang saran yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan penelitian melalui pemilihan lokasi lain yang para pelaku UMKM yang belum menerapkan SKMKM maupun pelaku UMKM yang belum memahami penerapan SKMKM selain di Kecamatan Buleleng. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbesar jumlah sampel sehingga memperoleh tingkat generalisasi yang maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan variabel lainnya yang juga menjadi faktor-faktor terhambatnya pelaku UMKM dalam menerapkan SKMKM seperti tingkat pemahaman akuntansi, lama usaha, persepsi pelaku UMKM, ukuran usaha, pemberian informasi, dan lain-lain. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk dapat mempertimbangkan kembali mengenai klasifikasi UMKM yang akan digunakan sebagai ruang lingkup penelitian dengan tujuan agar penelitian menjadi fokus pada satu objek, yaitu apakah akan meneliti dari aspek mikro, kecil, ataupun menengah.
Dan yang terakhir yaitu terdapat lampiran. Berikut merupakan beberapa hasil dokumentasi selama peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.